Duluan menghormatan taluboy mari hamuna horong durami dot yang nami nang sudema hamuna nama kolon nami naro di partikyanon ison mujawab kay majo songo jurmolo ni ina nao parjolo maninggal kita ya ina nami on margor ma urusmeri boru matodang manang guari matikyon opu gideon boru seorang ma ina nami on di hari 24 Juni 1962 marumur ma 60 tahun jala ina nami on tubuh ni tulang nami je matodang nahinan na tulang nami boru tapia nahinan sian tanah Jawa jala ina nami on anak siap kangan ma sian walu na maranggi na mariboto marasotan ma ina nami on tu amanami padida Tedeus Silaban di hari 5 Januari 1925 di Dolok Sanggul Hubang Asudutan di basa-basa debatama tunasida walu danak 5 bawah tolu boru anak sekangan margor Samuel Silaban marhasotan ma tu boru tulang nami Raja Sitanggang sian huta Padang di basa-basa debatama tunasida tolu danak sada bawah 2 boru na margor sada Grace boru Silaban 2 Jessica boru Silaban nomor tolu Gideon Silaban jala oma nagabe pangguaran ni inanami na perjolon anak si nomor 2 Roy Jeffrey Silaban marhota ma tuboru tunang nami Raja Manalu sian Duri di basa-basa debatama tunasida 2 dan bawah na margoar sada Stofeni Silaban 2 Edith Silaban anak nomor 3 Margoar Estomi Silaban marsotan matuboru tulang nami Raja Matodang sian huta Padang di bahasa debatama tunasida 2 danak bawah na Margoar sada Ciano Silaban 2 Kaisar Quino Silaban anak nomor 4 Alek Lamesai Sotardodo Silaban marsotan matuboru tulang nami Raja Mangucong sian Bekasi di bahasa debatama tunasida 2 danak boru nomor sada Selfie boru Silaban 2 Devia boru Silaban anak si nomor 5 Edward Silaban marhotan ma tu boru tulang nami Raja Bajaitan sian Bekasi di bahasa debatama tunasida 2 danak bawah na margoar na perjolo Erik Silaban nomor 2 Ripaldo Silaban anak si nomor 6 Ima boru Anna Yeni boru Silaban marhamulia ma tu anak niang boru nami Raja Marpaung sian Siatar di bahasa debatama tunasida 2 danak sada bawah sada boru anak sekangan Nathanael Marpaung nomor 2 Jepana Marpaung anak si nomor 7 boru Kiki Handayani boru Silaban marhamulia ma tu anak yang boru nami Raja Sibolon sian Medan di bahasa debatama tunasida 2 danak sada bawah sada boru na margoar siakangan Philip Sibolon nomor 2 Rinces boru Sibolon boru si nomor 8 margoar Tabita boru Silaban dang dope marnasotan jala di kuliah dope laos isomahan mangido tuhamun amat taraja inat tasori pada tarubobi ma dihamuna no persangka bihami hula-hula no tuang nami asa anggiat ma boy kuliahna jala dapot aka sinakat mirohana tutiki tiki naro iya na mamupan aman namiyon nang mabalun imo pung nami Johan Silaban mangalap boru Manalu sian Sihopong Parmonangan jala di bahasa debatado tunasida 10 danak 5 bawah 5 boru jala ami aman nami na mamupan anggin nami nang mabaluon anak siap tangan na margoar Jumanga Silaban mangalap boru Rajai boru si Mamora sian huta gurguran Dolok Sanggul jala di bahasa debatama tunasida 10 janakon 4 bawah 6 boru anak siap tangan 5 ama na tahalongi na tikyong mga adobado na tanok perjulo maninggalok kita na margor amata pendeta Deus Silaban mangalap boru Rajai boru Matodang sian tanah Jawa
Anak si nomor 2, Perlindungan Silam Nahinan. Mangalap boru tulang nami boru manurung sian siatar. Anak si nomor 3, Hisar Silaban. Mangalap boru tulang nami boru saragi sian lubuk pakang. Anak si nomor 4, Parulian Silaban Nahinan. Mangalap boru tulang nami boru sirai. Anak si nomor 5, boru Pasagi boru Silaban. Marhamuliam matu anak yang boru nami Raja Hasugian sian dolok sanggul. Anak si nomor 4, boru Riami boru Silaban. Marhamulian tu anak yang boru nami Raja Samosir sian orang gajah. Anak si nomor 7, Pitauli boru Silaban. Marhamulian tu anak yang boru nami Raja Samosir sian orang runggu. Anak si nomor 8, Renasi boru Silaban. Marhamulian ma tu anak yang boru nami Raja Samosir sian tebing tinggi. Anak si nomor 9, Delima boru Silaban. Marhamulian tu anak yang boru nami Raja Lubang Gaul sian dolok sanggup. Anak si nomor 10, boru Rosmauri boru Silaban. Marhamulian tu anak yang boru nami Raja Siburian sian dolok sanggul. Punguma sudah pinopar ni ina nami na perjolo meninggalok kita di kion 30 halak. Anak parungain boru hela nang sude pahopo. Riau persahiton di awal Maret tahun 2025 marsahit ma ina namion lau subuhan hami ma tu rumah sakit Suluan dalam madalani operasi medisi di tanggal 20 Maret 2025 mardala doringgan dalam mulak mause tujabu. Marsahit ma muse ina namion di bulan Juni tahun 2025 puan hai ma muse tu rumah sakit Primaya Bekasi jalok nama disi marpiga-piga ari jaladung malung buat kami ma muse mulak tujabu. Marsahit ma muse na di tanggal 17 Juli 2025 jalobon hami ma tu rumah sakit Cipto Mangunkusumo jalalang masuk tu ICU jaladang sadar saat tu nama rujung bonuna. Moding mainan namion hari Selasa tanggal 22 Juli tahun 2025 di rumah sakit Cipto Mangunkusumo jam 03.05 manogot. Jalan sakabe keluarga ma suatu nami ma namion tu TPU Mangun Jaya. So nganima dia mataraja ina tara soribada luluan na rumatan tarubobi di hamuna horong harami tulang nami so ngojujung ngolu nina nami ng parjolo meninggalok kita. Ang giat ma marita katangiang muna margogo mahami suday keluarga tarubobi ma ama nami dohot suday yang nakon nasida ng suday pahupo majalo na masa naroto na hida apala di partik yanon. So nganima jujung ngolu na boy patami patikan pertama tuang protokol. Dohata borsa junjungan Silaban boru bere sejauh retawek masuk maita. Di bahasa matuang sekum lawan jauh. Jadi semua ini mari kita dalam pada waktu paparannya putra borsa junjungan Silaban boru bere narong di dua toh narong dengan orang sama masuk kita tanpa hirsa. Seolah naik dihita paparannya putra borsa junjungan Silaban. Oleh tema dihita saluhna oleh tema di Tuhanta di Sonham itu tuh saluhna keluarga besar Borsa Junjungan Silaban pasahatur saluhdo Borsa Junjungan Silaban berduka cita ima di parlaune ina nataha holongi data padu-padu di bagasa cikyo idot itu diamang pat ditanami toto dan sadia liring naira boy bereng otta inangon zalabulip nama siang kita alinang sidohorong nami tuang pat ditanami doh sa duhut dia kaki keluarga di bagasan apor sehaw mahita sa luhutna pa borhatton hinangon tuhinganan tar satok kinani. Jadi kalau dok si dohonon nami tutu amang perdeta nami doh keluarga tayo mama maninggal hon akana uli do akana dengan
inangon di saluhut di akka perjalanan di Boluna marhite pasu-pasu tutu nasian Tuhani di tongah-tongani rumah tangga mulai amorab doh tutu ina om mara amang napasagang rohani abu saludi ke keluarga gabi tutu mangapuli rohamuna tuaka tikina manghut omong alamang tutu sada parhalado ni uriai nu ngatung godang pasahaton yang kahata pulapul manang panung olion tuaka ita pergasilaman mangsong ka ruas ni uria nami maranang yang nami di bagasati nunga mardalan tutu ulaon saur sarimatua ni ina nami na tahahulong marhite yang kapaso-paso na yang karaja si Tuhan natorop sa lumuna yang nami totong dapok ma akan nauli dapok ma akan nadingkan di pudian ni ina na tahahulong yung las matutunang dibagasan tanyang nami bargogo matutu amang tuwa katiki na mangihut asa tutu boy pahihujuhotan niya kaya na kota so somani pinopar ni amang doang ka pahukpo doang ka tiki na mangihut jala kumatok matutu tarapul hamu sa luhuk keluarga akan sa tubuhan anak kumatok matutu tubuhan anak suang somani yaka yanak kon na so markasohotan saya kumatok matutu markasohotan ibang tanyang nami mewakili peparan yung Buta Bersatu Junjungan Silaban. Oleh atau atas ya. Kalau doa mendapat doa dari Buta. Terselama mana acara tadi. Iya. Dosa nata mengidapat tiket kita. Sada masih kamu doa buru. Doa bere. Sada manok sekau panyaran nami. Dungi sada manok kita namar doa tu. Bersatu Junjungan Silaban. Dungi isi puli manang di bergogong mandon sian Bekasi Raya amak penasihat tasmani marawa hatatta ade dia perjodoh masa kamu nabur robere nah isi jadi oleh ada matutu berjudul orang tapak ikan besai atau tonggo yang berhida di laut ini taruh di Inaman dalam nawer kami mereka sempurna keluar dari sor partikian nauli dalam tinggal do dalam kaulata yang betul kemudian nilai namoy totong ma dilewon dibata kapasa-pasa nauli naringgan nang akahata nauli naringgan nang ipasahat ni aka udah ta aka tobotang sa luma mungkin matutu gabi makorhon asyasi nang tolong ngeruah mai sabtan tari bata dipujian di denano jadi kopele sebutna keluarga di son pujian di denano tentang di pas-pas juga kita luna kita baik kasih nasi roha yang dibagi dan bebe masuk masuk tak bebe itu tujuan naron itu kini urabo karena dalam nauri dari teman sakatnya mau diberi sekali ada yang terbaik sekali berbeda ini bisa kamu nabur bere boleh teman sudah sama Tuhan panyaran nami boleh teman itu harta boleh ada di Tuhan ketika pun kita berada dalam suasana berduka kita tetap diajarkan oleh Tuhan bagaimana kita mengucap syukur senantiasa dalam segala hal dan tak alami berduka perpisahan yang dalam ini kita mengucap syukur tetapi oleh karena Tuhan Maha Tahu dan Maha Kasih Maha Hadir dan berkuasa
Itulah kenapa kita harus juga mengucap syukur dalam situasi ini. Nama Nginut Mose, perpisahan ini sangat menyakitkan secara daging, secara manusia. Tetap tadi malam kita juga sudah banyak ya mendengarkan bagaimana kata-kata penghiburan penguatan, terlebih kepada aman kami, Hadoli Nami, yang ditinggal teman hidup yang sudah Tuhan pilih, yang sudah Tuhan bentuk dalam rumah tangga, yang berbahagia di dalam Tuhan. Perpisahan ini memang harus kita hadapi, karena itu adalah kedaulatan Tuhan. Amang sebagai pelayan Tuhan tentu sangat memahami ini. Ketika secara jasmani sangat sakit dan menyedihkan, tetapi ketika kita melihat secara iman rohani kita, di sanalah kita mampu memaknai perpisahan ini adalah ketika dia sudah menghadap Bapa Surgawi, Bonang Pasogit yang sesungguhnya di rumah Bapa yang sudah disediakan bagi setiap yang percaya kepadanya. Biarlah dia juga boleh kita ikhlaskan seperti penghiburan yang tadi malam juga ya. Kita boleh mengikhlaskan dia. Dia boleh berbahagia dengan Bapa Surgawi. Dia boleh pulang ke Bonang Pasogit yang sesungguhnya. Seperti kata penghiburan dalam firman Tuhan yang mengatakan dalam Wahyu 14 ayat 13, berbahagialah dia yang mati dalam Tuhannya. Tuhan punya keluarga. Kita dapat nama kawan yang loh di tiktok, tapi itu aman muda. Out nabui, nadi rohatai di oleh Tuhan ini tentu baca buku, iro keinginan tertu ini. Baik, nah cukup nadi cari tahun muda. Saguru di Tuhan kado yang dulu. Jadi anak ini udah waktu sudah keluarga. So nani dokter ini nang kini tapalag pas marah hatta ikhlas mahita tutu dinalao manau Tuhan na inang natutuo say ilipat hatta ma gogo pamangura madalani gulunguluta tu akan ikiran roh say tanyang nami ma madongani muda kok sudah keluarga atau tunggu kita marsao di bagasan nasni roh musik unang besok menolak ka abot ni roh saya tu hatta mana bagi muda semua ni menang Tuhan wakam di nami ate tong pesan nami tong yang kamu perhiburan dua mengudau dua asa tetap sehat ibana ay perlu perak di roh aku poda nasihatnya na dua buhamuna asa dengan digap kami sudina karena maramgi na mariboto do sudia kapaho. Jadi untuk semua ini pengangkatan namin daro sudah keluarga Tuhan menamai milik kita 7 orang ultima. Ang na ba kita naman ng waktu? Sawatik, sama-sama Bapak kita kau. Jadi mulai temani Tuhan dalam kesempatan non saya merasakan apa yang dirasakan Bapak Tuhan. Sebagai gembala, saya tentu tahu apa yang menjadi tantangan, apa yang menjadi pergumulan dalam hidup saya. Istrilah yang menjadi penasehat. Sekarang inang tua sudah dipanggil Tuhan, muncul sebuah pergumulan buat Bapak tua, karena tidak semua rahasia di jemaat bisa diceritakan kepada anak-anak, tetapi itu tadinya dibagi berdua dengan istri. Jadi pasrah aku di Bapak tua. Nah boy doho mengaruhi sudah satu dom hendak itu hari non di gedung baru saya mau di sini mampu doho mengaruhi alanan nu di baik Bapak tua doa kawan ini soal usaha sedaya sekuat mungkin, bahkan sudah diberikan yang terbaik, tapi itulah rencana Tuhan. Jadi selai sepak satu tu
kuida sudah terutama keluarga soni dok ni si tua aik ni si palio dunna ni tupak ni buruak kola malutuk pehitan waing marsuap-suap ilu keluarga alai sudah ita marhabun di roha. Matutu. Soni majo hada senau sebagai kolega hamba Tuhan, Tuhan Yesus berkati. Iya, berarti Pak. Ina marate sekitar nomor tempat tu. Awak tempat kura Aisyah sama Bapak kita pun berkata dia. Jadi kita sama lah seperti penasehat di PKS Raya. Mau lihat kita seluruhnya atas nama Pengumuman Bekasi Raya turut berduka cita na paling sedalam-dalamnya. Soalnya pribadi 2 periode jadi ketua di Bekasi Raya. Uboto do, soalnya dia inak tuang di Pumata Bekasi Raya. Na soalnya dia tutong bapak dia. Anggona lao ada kokata pangapuli itu bapak dua. Soalnya sampai berau. Hodo pangapuli di sini aka namar si Allah ale somnari bolo tupe makatai hamil somnari di son nate patigo pa tim kontroli baba dua na di bata matotong na do kamu madabra na lao benda ke baba dua ya si mau mangadoelo di somoni totong di aka bang di sodo kay boton ibang pagidon nami sian Bungan Bekasi Raya naikon olo do kamu di Poda manang perintah ni Bapak Tuang. Jadi awak pula kejang do nak kuatan. Arang lebih kita sugut telur lama kata tanya teh. Jadi tu cuma ni biar ini ada kami bah maulah teh mak. Ini nama teh. Jadi semua ni mak ada mang pendeta nami. Oke. Siap kita nama longat tubuh pada peta bersajung-jungan. Aku lebih tinggi kita. Maka tata di bagasta. Jadi para musik nami, yang majalah kami asabata mama musik. Oh Jerusalem. Tersalah pak tersalah. Inasama partikiano to sahuda. Horas na nagabi.
wangsongani kuduranna doho dohami marhabut niroha di parlauni inang nakahawolongion jalahami pe martangiang tutu anggiat matutu dipaninggal di inang nakahawolongion saya ditabay Tuhan dihita ganuk akal kesehatan tungotik pe naboy di patu pahami laimu atau parburummu mabuhabahenong mahamu si titik masih gopa kolang-kolang pengarohutna otik sa dia penaboy di patu pahami segudang maapin asu jadi somangima tulang na tulang hata naboy di pasat kami mau leape ma Jadi molatnya mak dihamuna hamang buru nami akan buru nami kasih nama kata punati hamang buru sebentar nama hamuna jadi para musik nami alam yang baca maka hamang buru nami bedam mah musik apa tuh sih. Jadi mulai hati mbak, kalau nak ini akan selompat sudah dari pembohula-hula dan nyebangan aunado, alai buludus rohat, tak ada masalah. Nanti bang nawu habi pas kamu nami dah kamu ada, ada tak asa mu dah hula-hula nyebangan, bahamu nak mampu untuk urut tadi, walau kau nak kini kan, kau tahu bahal udah nami minawu dus rohat tadi, terus pas satu nami tu boha, dus rohat tak. Nanti mak halus dus maratan. Jadi Amang Guru, dulu mula tema itu hatta banteng gabasa para asirohana sumurungi nama ngarahut dita di bagasan asirot holong ni rohana merdalag do ulau tahun di bagasan dame rohot tolong dohot dos ni rohana Amang Guru nung ngamar liangit tami saluhutna orang ni hula-hula dohot tulangmu pasahaton ulos na gajang ulos na apal ulos si Toro Prabu dohot pasaton hada nauli hada naringgan tu salhuk na pinopperni na burung nami Amang Guru dirok na tua-tua harpangan dalam tujabu balatuk harpangan dalam tuhuta balatuk dalam tujabu hada gabi hada pasu na pinasani salhutna orang ni hula-hula do tulangmu dohot salhutna raja ni tuturmu apuhamu ma Amang Guru martong ani jabu Maulah Maria muna saluna orang di hula-hula dawat tulang nami Lasroa nami raja nami nunga di papu kau potong ulono tuhai perburu muna raja Silaban raja nami apun nami matong andor saluna kahata nauli hata nadengkan tuha muna saluna orang di hula-hula di tonga di mga jana moro tuksahani maapu behami kahata nauli hata nadengkan so pati julon ni pangapuas yang kami raja nami doon naik at kasorok kanda tua asa harbangan madalat tuhuta beratuk madalat tujabu hata pasu hata apun-apun na pinasamu na tuhami apuan nami matongi martongan ni jabu mau natin oras madita salutna amat taraja inatta suripada sudia mahamuna namak kahulong namin dihamuna dihita nama dengan tubuh peparna puta bersanjungan Silaban boru bere dengan sahuta nang ali-ali mau lihat ma hubahat tamisen hasuton disude dengan basamuna akan nauli na dengan na pinhatmu tuhami talubobi mahami hasuton pulun talubobi marihamuna na hupasang abihami orang nami do tulang nami raja nami raja mulon
Haroro muna so pabicari matani ari madihami. Si bapak sodium matong dihami. Atau manupa ahmut tujai manuai matong diputi juluk. Haroro muna dam nem palilung mang nang pangalaho. Ale muda ron makuling ka to na sila putra jojo tulu. So dari gostan yang marlaw kota-kota tang lupa mo dihata nang lolos nang ditona. Raja nami Raja Bolon adik-adik adong pacikat patebur. So saya sabaini na hurang malo. Adik kami na hurang dak kamar tutur. Denggam hamuna Raja nami law mangaju. Raja nami Raja Bolon takasdo tamu tuhami kolong muna. Marhite boras si Britodi. Asa firma pokki bahu-baul persalongan firma to dinami luju-luju manang pangumuan. Takaso di hatamuna parbun homuna marhite. Ulos na gajang, ulos torrabu, ulos na hapan. Gajang mabarita gabe, gajang mabarita oras, tupahon na marta martua di bata. Raja nami Raja Bolon, morosong dia pe hami, haruton, pinopar na namion, pahu pumuna, anak muna, songo dia pe na boy, kuhat kami, tuhamuna, marta yang mahamuna, pemata na martua di bata. Anggiat, lebih dengan dope, lebih sangat napasang namin tuhamuna, sulihamuna, namak kolong yami. So ni ma hira pangapun siyan hami atong horong mason hatan si tua tiko mainggiringgir gulung nai rata-rata hata nauli hata pasugawe na pinasat muna pasaut ma matangan mertua di bata. Na usap puluh itu ma jumani sa puluh hata nauli hata pasugawe na pinasat mau tuhami pun namin may hot martongan jabi. Horas Delagabi. Masuk beda. Baik, Shalom. Sidang perkabungan yang dikasihi Tuhan. Kami dari Gereja Kristen Bersinar yang nanti akan dilayani oleh Father Ruyandi Hutasoid MTH, Dokter. Biarlah hari ini kita meneduhkan hati kita. Kita mau masuk pada ibadah pelepasan jenazah. Kami percaya Tuhan Allah ada di tengah-tengah kita. Tuhan akan berkarya di tengah-tengah pelepasan jenazah yang akan kita berangkatkan ke rumah barunya. Mari kita angkat pujian yang pertama dari nomor 2, Semua Baik.
ibadah pelepasan Ibu Rosemary Boru Matondang Popong Gideon Boru Silaban. Biarlah boleh jadi di dalam Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, di dalam Yesus Kristus Juru Selamat, dan di dalam kuasa Rohnya yang kudus yang akan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir. Amin. Mari kita angkat untuk menyambut firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Father. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan. Bapak, saatnya kami akan masuk dalam ibadah pelepasan bagi almarhum Ibu Rosemary Boru Matondang Opung Gideon Boru. Kami bersyukur Tuhan, acara telah berlangsung dari sejak kepergian hamba-Mu ini sampai hari ini dalam acara pemakaman. Karena itu persiapkan kami untuk mengerti firman-Mu berbicara bagi kami, supaya kami semua yang hadir benar-benar diberikan pencerahan, diberikan berkat dan masa depan yang lebih baik dari sekarang. Bagi almarhumah sudah ada tempat, dan bagi kami ada pesan-pesan yang akan disampaikan. Berbicara Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Hari ini akan dibacakan dari Yohanes 14 ayat 1 sampai 3. Sebagai berikut. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percaya juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu,
Aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Ini adalah firman yang cukup menarik, ya. Kenapa? Karena murid-muridnya saat itu tidak tahu kemana perginya. Sehingga Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana kau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Yang menarik sebelum kita baca lebih lanjut, firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pemimpin agama berkata, percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Hanya Yesus yang berani berkata begitu. Ya, amin. Karena status Yesus dan Bapa adalah satu. Ya. Itu yang membuat perbedaan dengan semua pemimpin lain. Ya. Mereka yang katakan percaya pada Allah, tapi nggak pernah berkata percaya juga padaku. Ya. Yang berikutnya, Yesus berkata, waktu dikatakan kemana jalan pergi, Yesus berkata begini. Ini ayat yang sangat terkenal. Kata Yesus padanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Bukan saja kita harus tahu bahwa Yesuslah satu-satu jalan, tapi Yesus juga adalah sumber penghidupan kita. Disinilah saat-saat seperti inilah kita melihat kita akan menghadap Bapa di surga. Bukan dengan tubuh kita. Karena tubuh kita akan kembali ke tanah. Tapi kita akan bertemu dengan Bapa dalam roh kita. Harus kita ingat bahwa kehidupan manusia seperti saya katakan kemarin, sejatinya kita ini makhluk roh yang memiliki jiwa dan tinggal dalam tubuh. Yang kekal itu rohnya. Yang mesti dibangun itu rohnya. Kalau roh dibangun, otomatis yang lain mengikutinya. Artinya kalau roh dibangun, otomatis roh, jiwa tubuh kita mengikutinya. Contohnya, waktu Musa ada di Gunung Sinai 40 hari, ia berada dalam kemuliaan Tuhan. Aneh sekali, dia tidak merasa lapar. Karena di dalam roh, segala kebutuhan kita tercukupi. Itulah yang menarik sekali. Nah, kita harus tahu, sebentar lagi Opung Gideon Boru akan dimasukkan ke dalam satu tempat yang sudah disiapkan. Tapi sebelum saya lanjutkan, nanti kita lihat kuburan yang akan kita tuju nanti. Kuburan itu penuh dengan hal-hal. Hal-hal apa? Nomor satu, kesempatan yang terlewatkan. Kedua, potensi yang belum tergali. Yaitu karena Roh Kudus yang tidak dikembangkan. Yang ketiga, destiny atau tujuan ilahi yang belum tercapai. Di kuburan banyak kejadian seperti itu. Yang keempat, kerinduan yang belum terpenuhi. Yang kelima, nubuatan yang belum terwujud. Dalam kuburan lah banyak hal-hal yang harus terjadi di muka bumi ini. Di kuburan lah baru kita tahu banyak hal-hal tadi yang tidak terjadi. Hari ini kita mesti tahu, bukan tubuh kita, tapi roh kita akan menghadap Allah kalau kita sudah meninggalkan tubuh ini. Kemarin saya bicara tentang kemah. Dalam kemah ada banyak beban penderitaan. Mulai hari ini, kepada kita yang hidup, kita belajarlah bahwa Tuhan bukan salah satu jalan, tapi Tuhanlah gembala kita. Amin. Tapi banyak orang menjadikan bukan Tuhan kehidupan kita, tapi uang. Mereka bilang, uanglah gembalaku, takkan kekurangan aku. Mereka pikir dengan uang kita bisa tak terkekurangan. Kalau kita mengatakan pendapatan manusia tidak pernah memuaskan. Pertama, kita katakan Yohanes 17 ayat 4,
Aku telah memuliakan Bapa di surga dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang diberikan padaku untuk dilakukan. Berapa dari kita hidup hanya melakukan kehendaknya? Padahal doa Bapa kami mengatakan, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Karena apa? Kehendak kita sangat terbatas. Bahkan rancangan kita, rancangan Tuhan seperti langit dan bumi. Maka itu doa Bapa kami mengatakan, buang jauh-jauh rencanamu. Mulai hari ini, lihat apa yang jadi rencana Tuhan bagi hidup kita. Mengapa? Karena rencana Tuhan itu sempurna. Berkali-kali dalam khotbah saya sampaikan, kita mesti sadar, uang bukan segalanya. Jadi uang jangan jadi pegangan hidup kita untuk keberhasilan. Tapi Tuhanlah yang menjadi pegangan kita. Bahkan dengan tegas firman Tuhan kata demikian. Dalam Matius 6, kita katakan sebagai berikut. Ayat yang ke-24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Seringkali hidup kita karena khawatir. Kenapa? Karena kita tak punya gembala yang baik. Kalau kita punya gembala yang baik, kita tahu hidup kita tidak pernah berkekurangan. Bahkan dalam bahasa Inggris dikatakan, the Lord is my shepherd, I shall not want. Saya nggak butuh apa-apa lagi. Karena dalam Tuhan segala kebutuhan kita dicukupi. Saya ingatkan ayat 24 mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Bahkan dikatakan kita harus rela membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Memang nggak gampang menjawab ini. Tapi saya mau tanya kepada Estok, apakah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hatimu? Waduh, sulit ini. Saya baca lagi ya. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia pada seorang dan tidak mengendikan yang lain. Kita menuntut kita bahwa kita harus lebih setia pada Tuhan daripada kepada materi, benda atau uang. Ini firman mengatakan kita tidak bisa mengabdi kepada dua tuan. Misalnya begini, kamu udah siap ke gereja, kamu udah siapkan persembahan buat Tuhan. Begitu kamu turun dari kendaraan, mau masuk ke gereja, tiba-tiba ada telepon, ya halo, Pak, jangan ini orang lain. Pak, kenapa? Jangan lupa ya, cicilan Bapak udah 3 bulan nggak dibayar. Kalau nggak dibayar juga, kendaraan saya akan ambil. Jangan dong, jangan. Saya bayarnya. Berapa harganya? Berapa kurangnya? Tiba-tiba dikasih tahu angka. Angkanya sama dengan amplop yang udah kita siapin buat Tuhan. Di sini kita ditangkap. Yang mana kita mengasihi, yang mana kita benci. Kalau kita bilang Tuhan engkau maha pengasih, gampang diatur, jadi mengertilah Tuhan. Saya memberi dia, saya mengasihi dia, tapi nggak sadar saya tidak mengasihi Tuhan, saya benci sama dia. Disinilah kita nggak lulus. Begitu kita nggak lulus karena mengandalkan uang di atas Tuhan, masuklah kita ayat 25. Ayat 25 berkata begini. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidup. Kekhawatiran masa hidup kita saat andalan kita adalah materi atau uang. Saya belajar hidup ini selalu mengandalkan penyediaan dari Tuhan. Dalam dunia ini ada 2 sistem. Sistem kerajaan Allah dan sistem bubble. Sistem bubble semua diukur dengan uang. Ada uang, ada cinta. Ada uang,
ada rumah, ada uang, ada bahagia. Bohong. Uang hanya bisa memberi permukaan. Uang hanya bisa beli obat, tidak bisa beli kesembuhan. Uang hanya bisa beli rumah yang mewah, tapi tidak bisa beli kebahagiaan. Uang hanya bisa dibeli tempat tidur yang mahal, tapi tidak bisa beli tidur enak. Dan masih banyak contoh. Oleh karena itu mulai hari ini, lihatlah, penyediaan Tuhan tidak terbatas. Dia merencanakan, dia berkata begini, satu kalimat yang banyak orang setelah mati, ayat ini nggak tergenapi. Apa ayatnya? Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan segala berkat rohani dalam surga. Bukan sebagian, segalanya. Ini yang saya katakan, mulai hari ini, tadi udah jelas ya, harus siap membenci materi pada Tuhan. Tapi yang kedua, kalau nggak kita khawatir, hidup khawatir terus. Yang kedua, mulai hari ini, toh, jangan cari uang lagi. Makin berat gitu, makin berat. Ya, Firman nggak salah kan ngomongnya. Kita dengar Firman Tuhan bilang apa? Inilah hebatnya Firman Tuhan. Karena uang itu saingan Tuhan nomor 1 di dunia. Sekali lagi ingat, uang adalah saingan Tuhan nomor 1 di dunia. Karena uang orang tinggalkan imannya. Karena uang mereka ikut setan. Bahkan karena uang dia jual Yesusnya. Sekarang saya bacakan, kenapa kita tidak cari uang. Ini di gereja, di KB aja ada ajaran gini. Baik, kita lihat baik-baik. Matius 6, ya, ayat 31. Tadi lanjutan yang tadi. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apa yang kami minum, apa yang kami akan pakai. Perhatikan, semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Jadi sebelum kita pikirkan, Bapa tahu apa yang kita perlukan. Tapi kalau kita cari uang dulu, Tuhan bilang, ya sudah, minta tolong sama uang. Tapi Tuhan bilang begini, jangan cari uang. Tapi apa? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah. Amin. Setuju? Cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan padamu. Amin. Uang akan ditambahkan, kebahagiaan ditambahkan, kesehatan ditambahkan, semua ditambahkan. Amin. Kalau cari kerajaan Allah. Tapi gini, si Bontot ini udah kerja. Oh, dia ini kuliah. Kuliah. Dengar ya. Apa namanya? Tabita. Dia bicara kebangkitan di Tabita. Tabita, dengar ya. Kalau kamu nanti sudah bekerja, lalu kami mendaftar di 3 perusahaan, 3 diterima. Nanti kamu lapor ke Pak, saya 3 perusahaan. Yang satu ini gaji pertama 25 juta, menarik kan? Yang ini katanya 7 juta. Yang ketiga UMR. Kamu cari yang mana? Yang banyak tapi ke Myanmar. Kamboja. Jadi gini pertanyaannya. Kalau saya 25 juta saya bersyukur. Tapi apakah saya masih bisa ke gereja? Itu pertanyaannya. Buat apa kita diberikan sisi dunia, tapi kita tidak bisa menyembah Tuhan? Iblis tawarkan, aku berikan sisi dunia, tapi ikut aku dan sembah aku. Hati-hati lu, jangan jadi kita hamba uang.
Yang 7 juta. Ditanya lagi sama bapak kamu, dengan 7 juta tetap masih bisa ke gereja nggak? Kalau ada kesempatan bisa. Jadi Tuhan tuh kalau ada kesempatan. Yang UMR, iya bisa tiap minggu ke gereja. Bahkan aktif ke gereja pun bisa. Tabita, kau pilih mana? Tanya mama. Udah nggak bisa lagi, tanya papa. Biasanya kan di kita. Tahu gini. Berapa udah nggak bisa bisnis lagi. Tahu Tabita. Kalau engkau mengutamakan gereja dan kerajaan Allah, kelihatannya itu kecil. Tapi ada kalimat begini. Saya dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya ditambahkan. Dia kaget, 3 tahun berikutnya gajinya 25 juta. Inilah cara Tuhan. Cari dahulu kerajaan dan kebenarannya, maka semuanya di dunia. Kalau kita cari Tuhan, kita bisa diberkati, dan di surga upahmu besar di surga. Amin. Mari kita berpikir seperti itu. Kita bersyukur gereja GKB Sekina terus dipimpin oleh Pak Tadius yang sangat sungguh-sungguh memikirkan perkembangan. Mereka setia, tetap setia ya, walaupun Imam ya, tetap setia. Karena mereka belajar tertanam di mana? Di rumah Tuhan. Ditanam baru kita berbuat. Jadi apa yang saya sampaikan hari ini adalah cari dahulu kebenaran firman Tuhan. Cari dulu kerajaan Allah. Pikirkan dahulu hal rohani. Yang lain akan ditambah. Amin. Ya. Sebelum terakhir, Tabita, mulai hari ini, karena yang lain semua udah berkeluarga, ikutilah abang-abang, kakak-kakak, cari pasangan yang seiman. Walaupun yang nasir kamu orangnya keren kaya, tapi kalau dia nggak seiman, silahkan pergi kan. Tapi ngomong-ngomong begini, Tabita, kalau dia bilang begini, Tabita, saya sayang sekali sama kamu. Boleh nggak saya sama kamu tetap dengan agama saya sendiri? Jawabnya apa kamu? Ada firmannya. Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak sepadan dengan orang yang tak percaya. Kalau kita katakan janganlah kamu berbohong, lalu kita berbohong, dosa apa enggak? Janganlah kamu berpacaran tidak seiman. Berpacaran tidak seiman bukan berarti tidak dosa. Karena melanggar firman Tuhan. Jangan kamu melanggar. Pesan terakhir. Tapi ingatlah, itu juga pesan daripada ibumu ya. Kita semua bersyukur kita telah mengakhiri semua acara. Bentar lagi kita akan masuk dalam acara pemakaman. Ya. Dan disitulah kita sadar sehebat-hebatnya manusia, dia akan menghadapi kuasa Allah yang tak terbatas. Tapi kita bersyukur Inang ini sudah bersama Bapa di surga. Di surga sana air mata hilang. Di surga sana Bapak, terima kasih pesan-pesanmu tadi disampaikan
Kami menyadari kami harus membangun manusia roh kami, supaya jangan ada dalam hidup ini yang tidak kami selesaikan. Sehingga di kuburan tidak perlu ada lagi banyak kesempatan yang tidak tercapai, banyak tujuan yang tidak terselesaikan, banyak mimpi yang tidak terwujud. Kami mengakhiri yang hidup ini tujuan Tuhan dengan baik, sehingga kami berkata, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih Father. Sungguh kami diberkati, terutama keluarga yang saat ini sedang berduka. Mari dari keluarga mempersiapkan riwayat hidup dari Ibu Silaban. Karena yang kami tahu dulu operasi empedu, gitu ya. Tapi terakhir hanya 4 bulan. Kami terkejut juga mendengar kok makin drop. Ternyata saya tanya Pak Silaban apakah ada komplikasi penyakit, tapi Pak Silaban sudah fokus, tidak jawab lagi. Saya paham, tapi di pembacaan riwayat hidup biarlah ini disampaikan kepada kami semua. Kita angkat satu pujian, Engkaulah perisaiku. Dengan firman Tuhan di dalam hidup kita menenangkan jiwa kita. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku menenangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku. Engkaulah perisaiku. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku terangkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badan dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun bukan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Baik, salam bagi kita semuanya. Terima kasih untuk tim Sinode, bagi KB Sekina. Saya kira soal bagaimana proses penyakitnya nggak perlu bilang lagi. Dan memang saya bukan orang medis, Bapak kita yang tahu itu. Ya. Jadi yang pasti bahwa Opu Gideon Boru ini namanya Rosemary Matondang, lahir 24 Juni 1962, saya 61. 40 tahun yang lalu dia kejar-kejar saya di kampus Nomensen karena saya sekali. Dan setelah 40 tahun nakalnya dia tinggalkan saya lagi. Tapi tidak apa-apa karena saya akan nyusul nantinya. Tuhan kasih kasih berkat luar biasa bagi kami. Betul. Yaitu tentang generasi berikutnya. Ya.
Generasi kami tentu sudah mungkin inilah maksimal kami. Kami Tuhan persiapkan dia melahirkan anak-anak yang bisa meneruskan estafet lagi. Amin. Untuk menuju setiap tujuan hidup kami sebagai seorang hamba Tuhan. Ya, betul. Tuhan berikan ini semuanya 4 laki-laki, 5 laki-laki sebenarnya. Karena saya dulu secara resmi dengan adat ada satu dari Kalimantan diserahkan menjadi anakku. Makanya jadi 5, jadi 8. Dan perempuan ada 3 orang. Kalau saya lihat saya lebih cerdik cari wanita. Karena saya lebih cantik, ini lebih cantik daripada ini semua. Tapi tetap saya bersyukur. Dan diberikan cucu-cucu lagi bagi kami. Akhirnya tadi sudah diumumkan di pesta adatnya, jumlah semuanya adalah 30 orang. Mudah-mudahan angka 30 angka Gideon juga. Dan lagi ya, dia dari Tanah Jawa, Pematang Siantar. Saya bagian teologi, dia dulu bagian pendidikan umum. Lirik saya karena sebenarnya saya diliriknya karena tidak ganteng. Suka sekali dia nggak ganteng. Ya, jadi saya kira itu saja. Dia berumur 63 tahun. Dan kami sudah ikhlas tadi acara pagi-pagi jam 7, kami sudah sama keluarga. Saya bilang tidak perlu bersedih boleh, tapi jangan bersedih seperti orang tidak beriman. Betul. Kita sudah ikhlaskan dan kami sudah sepakat dan kami sudah yakin bahwa Gideon Boru ada di Yerusalem. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati. Baik, terima kasih Pak Silaban. Kita masuk pada penutupan peti. Silakan mungkin di antara kita memberikan penghormatan terakhir sebelum, yang belum ya, sebelum peti ditutup.
memberikan banyak perbuatan baik untuk seluruh keluarga, khususnya suami yang terkasih, dan juga dalam semua pelayanan yang diberikan untuk jemaat. Karena itu kami dengan rela dan penuh kemenangan mengantar ibu ini untuk ke tempat yang terakhir, di tempat di mana ia menyatu dengan dunia alam ini. Karena itu kami percaya Ibu Rosemary sekarang sudah ada di rumah Bapa. Amin. Terima kasih. Biarlah penghiburan yang sejati datang daripada Roh Kudus saja. Dalam nama Yesus kami akan persiapkan untuk keberangkatan kami ke tempat pemakaman. Dalam nama Yesus. Amin. almarhumah Rosemary Guru Matondang ke tempat terakhirnya. Secara tubuh dia kita kembalikan, tapi rohnya sudah bersama dengan Tuhan. Mari kita berserah penuh kepada Tuhan, kita angkat pujian, berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Berserah kepada Yesus, tubuh, roh, dan jiwaku. Ku kasih, ku percaya, ku ikuti Dia terus.
Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau telah menghantar kami dari rumah duka sampai ke tempat perisatan yang terakhir bagi hambamu Popong Gideon Boru Silaban yang telah ada dalam pangkuanmu secara roh dalam kekekalan. Dan sebentar kami akan memakamkan, biarlah kiranya firman-Mu akan menjadi pegangan bagi kami semua. Terima kasih. Mari sampaikan pesan-pesan-Mu, kami telah siap mendengarnya. Amin. Bagi yang sulung dari arah orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai yang buah sulung, sesudah itu mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian kita kesudahannya. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan yang akan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Bapak Ibu yang kami kasih di dalam Tuhan, apa yang terjadi jika Yesus tidak bangkit? Jika Yesus tidak bangkit, sia-sialah iman kita. Jika Yesus tidak bangkit, kita akan rame-rame masuk neraka. Tapi Alkitab berfirman bahwa yang benar dia adalah bangkit. Kebangkitannya membuktikan dia telah menang atas maut. Membuktikan dia hidup. Dia berkuasa. Baik di surga maupun di bumi. Ada beberapa pesan yang kita bisa lihat di dalam pembacaan yang kita baca sore hari ini. Ada kuasa kebangkitan Kristus bagi setiap orang yang percaya yang meninggal. Yang pertama dikatakan akan membangkitkan setiap orang yang percaya. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat 16-17, pada saat sangkakala berbunyi, ya, Tuhan turun dari surga dan setiap orang yang percaya akan bangkit. Amin. Ya, orang yang percaya akan bangkit. Ya, akan bangkit. Ya. Bangkitnya seperti apa? Ya, kalau meninggalnya nenek-nenek, giginya sudah tinggal 1 atau 2, bukan berarti nanti waktu dibangkitkan tinggal 1 atau 2. Kalau meninggalnya remaja atau anak-anak, bukan berarti nanti bayi. Karena kebangkitan bukan kebangkitan secara daging, ya, kebangkitan secara roh, ya, tubuh yang baru, ya, dikatakan tubuh yang baru, ya, tubuh yang baru. Seperti apa tubuh yang baru? Seperti Kristus, serupa dengan Kristus. Masih ingat pada saat Adam dan Hawa diciptakan Tuhan, dia langsung dewasa, tidak pakai proses pertumbuhan, ya, dari remaja, dari anak remaja sampai dewasa, tidak. Waktu dijadikan adalah sempurna, ya, sempurna, tak bercacat, ya, sebagai gambar daripada Tuhan. Nah, juga orang percaya kepada Kristus akan dibangkitkan. Kapan? Pada saat Yesus datang yang kedua kali, ya, datang yang kedua kali, maka kuasa itu akan membangkitkan setiap orang yang percaya, sehingga orang yang dibangkitkan nanti akan serupa dengan gambarnya, ya, gambar Kristus dalam hidupnya. Yang kedua, kita akan lihat dalam Wahyu pasal yang ke-21.
Wahyu pasal 21 ayat 3 dan 4. Lalu aku mendengar suara yang nyaring dari tata itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan Ia akan diam bersama-sama dengan mereka, dan mereka akan menjadi umatnya, dan akan menjadi Allah mereka, dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi, tidak akan ada lagi perkabungan atau rata tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama telah berlalu. Orang yang dibangkitkan dengan tubuh yang serupa dengan Kristus, ya, akan hidup bersama-sama dengan Tuhan di bait sucinya Tuhan. Tidak ada rata tangis, tidak ada kesedihan, ya, tidak akan ada air mata, ya. Dan secara roh pada saat ibu yang kita kasihi ada dalam pangkuan Bapa di surga, waktu dipanggil di dalam roh sudah masuk surga. Amin. Ya, itu sebabnya kita mesti bersyukur karena Tuhan sudah membawa dalam kemuliaan kekal selama-lamanya. Kita hidup dalam pengharapan bahwa Kristus akan datang kembali dan akan membawa setiap yang percaya. Yang mati akan dibangkitkan yang percaya Yesus, dan yang hidup yang percaya Yesus, Yesus datang mungkin besok hari, kita akan diangkat bersama-sama berjumpa dengan Tuhan di awan-awan kemuliaan surga kekal selama-lamanya. Kiranya firman Tuhan hari ini boleh menjadi pegangan bagi kita, dan kita akan melepas dengan iman dan akan memakamkan almarhum Popung Gideon Boru Silaban dengan Boru Matonda, ya, dengan Popung Gideon Boru Silaban. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Gideon Boru Silaban boleh, tapi asal jangan ada burungnya. Jadi Silaban itu bawaan karena si Gideon itu Silaban. Jadi Opung Gideon Boru Silaban boleh, tapi jangan buru. Nah, oke lah Pak. Oke. Harap maklum. Harap maklum. Baik, nah kita akan berdoa sama-sama. Bapa di surga, ke dalam tangan-Mu kami menyerahkan untuk hamba-Mu, dalam tangan-Mu, dan kami akan menurunkan tanah untuk menimbun jenazah almarhum, dan aku percaya almarhum sudah dalam kemuliaan-Mu kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami akan memakamkan hamba-Mu, Popung Gideon Boru, di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Jadi, Mari yang bertuna. Ya, mungkin ada yang melempar sekarang lah waktunya. Iya boleh. Ya, langsung kita nyanyi dan tutup itu Pak ya.
bersama.